Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelku. Oke teman-teman, sesuai judulnya yaitu amandel. Ini sekarang anakku yang paling besar lagi sakit, badannya itu panas dan batuk pilek juga. Jadi ini aku mau bawa ke rumah sakit. Kebetulan kakakku, Dokter Arinda SPTHT hari ini praktek. Jadi aku mau cek kondisi kesehatan anakku, apakah ini sakitnya memang karena amandel yang infeksi atau memang hanya batuk pilek biasa. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab tentang amandel ini dengan Dokter Arinda SPTHT. Jadi tonton terus videoku sampai habis ya. Oke teman-teman, aku sudah berada di ruangan THT, di ruangan Dokter Arinda. Sekarang kita lagi nunggu Dokter Arindanya siap-siap dulu. Ini anakku udah siap juga untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi Mas Arkan tadi tiba-tiba sakit kepalanya ya. Tadi sakit kepala, terus badannya panas. Terus kalau menurut sakit nggak tadi? Tenggorokannya sakit nggak? Oh enggak, cuman batuk pilek. Kemarin pas flu itu susah tidurnya, mampet hidupnya. Iya, mampet. Sekarang pastinya gimana? Udah biasa aja atau masih nggak enak? Biasa, udah biasa aja. Tapi ntar dicek ya. Plus. Tuh amandelnya. Video ini. Jadi ini amandel yang kayak gini nih gede apa gimana? Iya lumayan agak membesar Karena lagi dia sakit. lagi sakit. Terus sering ini kan, sering sakit kan ya. Jadi biasanya bentuknya tuh jadi berkripta. Kita bilangnya kriptanya melebar. Kripta tuh lipatan-lipatan di amandel ini nih. Nih, yang kayak gini ini namanya kripta. Kripta. Amandel itu kan dia bentuknya kayak gaji. Iya, Gaji loh ya. Beda, dia jaringannya jaringan limfoid namanya, itu jaringan yang berperan untuk daya tahan tubuh. Tapi kalau usia segini ini udah 10 tahun ya. 9 tahun ini 10 sebentar Ya, lagi. 9-10 tahun. Kalau dia masih sering radang, sering infeksi, sering bikin sakit, nelan, batuk pilek, demam, kita hitung frekuensinya dalam setahun berapa kali. Kalau lebih dari 4 kali, kita sarankan untuk dibuang atau dioperasi. Jadi tidak setiap kasus infeksi amandel itu harus selalu dilakukan tindakan operasi. Kita lihat dulu keluhannya seperti apa. Oke teman-teman, sekarang aku sudah bersama Dokter Arinda SPTHT dan kita akan melakukan sesi tanya jawab lagi kayak biasanya. Nah kali ini tentang apa dok? Amandel. Amandel. Oke, pertanyaan pertama yaitu amandel itu apa sih dok? Jadi amandel itu salah satu organ tubuh yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi kita semua ini, kita bertiga nih punya amandel. Selama belum dilakukan operasi ya, amandel itu memang ada. Yang letaknya ada di beberapa tempat. Jadi ada yang di rongga mulut yang bisa kita lihat dengan mata
mata telanjang begitu ya, ke pemeriksaan langsung menggunakan lampu itu bisa terlihat langsung. Apalagi kalau ukurannya membesar, itu bisa sangat jelas sekali terlihat. Ada dua, di sebelah kanan satu, di kiri satu. Itu yang di rongga mulut. Lalu ada lagi yang di belakang hidung atau biasa kita sebut adenoid. Ya, kemudian yang terakhir adalah yang di pangkal lidah. Tapi pada anak-anak yang sering membuat masalah, yang sering membuat infeksi, itu yang di rongga mulut dan yang di belakang hidung. Kalau yang kasus Arkan tadi, Nah, Arkan ini yang kita periksa kan ya hanya di rongga mulut tadi, yang di tenggorok. Jadi memang pada Arkan itu terlihat amandelnya sering, kelihatan amandel itu amandel yang sering meradang gitu. Dan dari keluhan juga kan di awal tahun ini saja sudah 2 kali ya mengalami keluhan yang sama gitu. Dari pemeriksaan fisiknya juga kita bisa lihat amandelnya itu amandel yang sering terinfeksi gitu. jadi Juga membengkak. dari bentuknya aja udah kelihatan Iya, ini dari bentuknya amandelnya. kita bisa evaluasi, kita bisa lihat apakah amandel ini tuh kira-kira sering radang atau enggak ya, sering infeksi enggak ya gitu. Pertanyaan berikutnya dok, untuk kita menentukan amandel ini perlu dioperasi atau enggak, selain dari waktu yang udah sering dalam setahun lebih dari 4 kali, itu apa lagi dok? Jadi kita harus melihat keluhan yang mengganggu saluran napas dan juga saluran makan. Nah, untuk keluhan yang mengganggu saluran napas yaitu ketika anak tidur, apakah tidurnya mendengkur atau tidak. Yang kedua, ketika bernapas, napasnya dari hidung atau dari mulut. Kemudian kita harus lihat keluhan anak ketika makan. Apakah dia makannya kelihatan sulit nggak nelennya atau kayak males makan nggak? Bisa. Ya, Kalau ukuran ternyata. amandelnya itu besar sampai hampir menutup tenggorok kita, itu biasanya akan bikin keluhan anak jadi malas makan atau sulit makan, jadi kayak pengen muntah gitu. Itu bisa Karena kan ada sesuatu yang menghalangi tuh si amandel itu tadi gitu. Amandel tuh tidak selalu yang meradang ukurannya pasti akan besar sampai menutup. Tapi kalau terlalu sering terjadi radang, dia bisa membesar sampai menutupi tenggorok kita. Satu lagi, kita tentukan ini pasiennya perlu tindakan operasi atau tidak kalau terjadi sleep apnea atau henti napas saat tidur. Nah, kita kan harus bernapas setiap saat ya, jadi nggak boleh kita itu nggak bernapas walau hanya sedetik ya. Maksudnya tidak makan, tidak minum masih bisa bertahan hidup, tapi kalau tidak bernapas sebentar aja itu bahaya. Jadi kalau ada kondisi yang kita sebut sleep apnea, mungkin banyak yang tahu ya, banyak pernah mendengar kita dengan istilah sleep apnea, itu adalah salah satu indikasi untuk kita melakukan tindakan operasi amandel. Terus pertanyaan berikutnya nih dok, misalnya nih pasien belum mau untuk dilakukan operasi, nah bisa nggak kalau obat aja dulu gitu dok? Bisa, kita bisa melakukan pengobatan sebelum kita melakukan tindakan operasi. Kalau misalnya orang tuanya keberatan atau anaknya tidak mau untuk dilakukan operasi, tentu saja kita tidak akan memaksakan, tapi menyarankan iya. Nah, untuk obat-obatan kita berikan sesuai keluhan saat itu. Jadi kalau anaknya nyeri menelan, batuk, pilek, amandelnya kelihatan meradang, ya kita berikan sesuai keluhan itu. Kita bisa berikan antibiotik, lalu obat batuk pilek, atau obat anti nyeri, obat demam, seperti itu. Oh iya dok, ada lagi nih pertanyaannya. Kalau untuk operasi amandel itu apakah lehernya dibelah atau gimana dok prosedurnya? Enggak, leher. Serem banget leher dibelah. Soalnya ada juga yang pernah Iya, nanya. memang banyak Ya, sih kan? pasien yang bertanya karena dikiranya kan di area sini, jadi dipotong Iya. gitu, enggak ya. Jadi untuk operasi amandel itu prosedurnya kita dari rongga mulut. Rongga mulutnya nanti dipasang alat untuk tetap terbuka selama kita melakukan tindakan operasi. Jadi untuk prosedur operasi amandel itu kita bisa melakukan dengan beberapa cara, tergantung dokternya memilih cara apa dan alat yang tersedia di rumah sakit dengan alat apa. Itu boleh, itu caranya yang mana itu silakan aja. Tapi prinsipnya sama, kita sama-sama membuang si amandel itu. Ada juga yang banyak juga yang orang tua bertanya, dok bisa nggak pakai laser gitu. Ya bisa-bisa saja kalau alatnya ada.
Kalau enggak kita pakai cara konvensional juga boleh. Kalau saya sendiri mengerjakan operasi amandel, saya lebih suka dan lebih nyaman dengan cara yang konvensional. Nah, memang saat pengerjaannya itu berdarahnya relatif lebih banyak dibanding yang menggunakan alat. Tapi untuk penyembuhannya, insya Allah sih lebih cepat dan juga lebih nyaman juga untuk pasiennya ketika proses penyembuhan itu paling 1 sampai 2 minggu tuh lukanya juga sudah bagus gitu lah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini yang terakhir. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya, boleh nanya di kolom komentar. Semoga Dokter Alinda nanti bisa membantu menjawab. Nanti setelah operasi itu dok udah selesai, itu pasien apakah akan merasakan kesakitan atau berapa lama tuh penyembuhan dari operasi? Oke, untuk operasi amandel pada anak-anak relatif lebih cepat penyembuhannya dan juga untuk nyerinya tidak seberat pada dewasa. Jadi pada anak-anak ya pasti rasa sakit itu wajar ya. Namanya kita baru melakukan tindakan operasi. Kalau saya bilang nggak sakit sama sekali itu udah jelas nggak mungkin. Pada anak-anak biasanya 1-2 hari awal dia terasa sakitnya. Tapi banyak juga anak-anak yang setelah operasi itu tidak merasakan sakit. Jadi ditanya sakit nggak? Jawabannya enggak gitu ya. Jadi makin kecil sebetulnya makin enak karena nyerinya juga lebih minimal, penyembuhan lukanya juga lebih baik, dan untuk penyembuhan luka setelah operasi amandel 1-2 minggu itu standar sih penyembuhan luka tubuh kita itu 1-2 minggu. Kalau orang dewasa biasanya Orang dewasa nyerinya banyak yang lebih lama. Itu ada juga sih tergantung ambang nyeri orang ya. Ambang nyeri orang kan berbeda-beda. Ada yang ambang nyerinya itu rendah jadi sakitnya lebih dari 1 bulan ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu, 2 minggu. jadi setiap orang berbeda-beda. Ya berbeda-beda. Oh iya dok, kalau amandel udah diambil, apa nanti daya tahan tubuhnya nggak jadi menurun? Soalnya kan ada yang bilang amandel itu untuk daya tahan tubuh kita. Ya memang banyak yang bertanya seperti itu. Nanti kalau amandelnya dibuang, daya tahan tubuh anaknya jadi menurun dong atau jadi jadi nggak punya daya tahan tubuh lagi gitu. Itu nggak benar ya. Jadi amandel itu memang fungsinya sebagai pertahanan tubuh, tapi itu di usia awal-awal kehidupan, jadi pas bayi baru lahir gitu ya. Nah, ketika dia semakin tambah besar dan amandelnya malah menyebabkan keluhan seperti dia meradang atau sampai bikin infeksi, berarti si amandel itu malah justru jadi sumber infeksinya. Jadi harus buang. Balik lagi, tapi kita ke indikasi untuk tindakan operasinya. Oh iya. Kalau sudah masuk kategori indikasi untuk diangkat, ya kita buang. Tapi kalau misalnya nih amandelnya infeksi atau peradangannya hanya 1 atau 2 kali 1 tahun gitu, yang ngapain dibuang ya kan? Itu kan bukan sering kan, hanya jarang gitu. Jadi ini sih untuk kita edukasi juga ya bahwa tindakan operasi amandel itu tidak harus selalu dilakukan. Jadi jangan ntar baru sekali terus jarang tiba-tiba dibilang mau dioperasi gitu. Jangan juga. Saya pun tidak pernah melakukan tindakan operasi untuk kasus yang seperti itu gitu. Sebisa mungkin kita bisa obati ya obati saja, kecuali kalau sudah terlalu sering kemudian menyebabkan keluhan gangguan pernapasan dan juga gangguan makan. Ini tadi katanya mau terakhir, tapi saya ingat lagi ada pertanyaan lain. Berarti kalau yang untuk pasien yang sering kambuh gitu, nggak boleh makan apa dan minum apa nih dok? Hindari makan minum yang menyebabkan batuk pilek, es, yang berminyak-minyak, santan, Pedas? yang pedas juga, yang dingin-dingin, Coklat. ya yang terlalu manis itu sebaiknya dihindari. Kalau bisa di stop dulu selama sakit. Kalau mau operasi dok, kita harus tunggu dia sembuh kan? Maksudnya dalam kondisi Ya, jadi pasiennya untuk teman-teman yang anaknya mengalami masalah sering infeksi amandel, kalau mau melakukan, misalnya sudah setuju gitu ya, kalau mau dilakukan operasi, itu anak harus dalam kondisi sehat. Jadi
kita THT menentukan misalnya ini anak udah sembuh. Kemudian untuk prosedur operasi ya tentu saja nanti akan ada prosedur lanjutan ya, konsultasi dulu ke dokter anestesi dan juga dokter anak gitu. Nanti kalau kedua dokter itu sudah ACC untuk dilakukan tindakan, baru kita akan lakukan tindakan operasinya. Oke teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan boleh tulis di kolom komentar ya. Ini udah diulang-ulang dari tadi, nggak selesai-selesai pertanyaannya. Karena aku sendiri kayak masih ada lagi yang pengen aku tanya walaupun kakakku sendiri ya. Dan teman-teman juga mudah-mudahan dengan sesi tanya jawab ini lebih jelas tentang si amandel ini. Jadi untuk operasi amandel itu aman ya dok, relatif aman ya termasuknya? Insya Allah aman, asal dengan prosedur yang benar ya, gitu. Indikasi yang tepat, prosedurnya juga ya sesuai SOP. Kemudian ya dalam kondisi anaknya ini sehat, nggak boleh lagi ada sakit menelan atau demam, apalagi demam ya. Lalu ada batuk pilek pun kita bisa tunda operasinya. Oke teman-teman, sekian tanya jawabku kali ini dengan Dokter Arinda tentang amandel. Semoga ini menjadi video yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih telah menonton videoku dan terima kasih Dokter Arinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Napasnya dari hidung atau dari mulut, yang kita harus perhatikan dan kita tanyakan. Bisa dibantu dokter. Dia nggak